البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babur rabi' wal wasalasun, bab yang ke-34, bab hakil mukhata bil hasa minal masjid, menggosok mukhat, yaitu yang lendir yang keluar dari hidung, bil hasa, yaitu asal hasa sih kerikil, dari masjid. Intinya ya menghilangkan benda-benda yang menjijikkan itu dari masjid demi menjaga kehormatan masjid. Apa yang membedakan dengan bab-bab sebelumnya? Imam Bukhari sengaja, karena hadis tentang ini banyak dan sanadnya banyak, dia bagi-bagi menjadi beberapa bab. Bab sebelumnya itu masalah buzaq yang keluar dari mulut, sementara yang ini mukhat itu keluar dari hidung. Al-Hafidz memberikan gambaran buzaq itu seringnya dia cair saja. Kalau mukhat itu agak pekat, kecuali apabila bercampur dengan balgham, maka buzaq pun, air ludah pun menjadi juga agak pekat. Nah, kalau agak pekat, kalau memang mampu dihilangkan dengan pasir-pasir itu, diserap oleh pasir, maka ini bagus. Itu di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang alhamdulillah mudah. Pakai apa? Pakai dimop atau apa itu, pakai kain-kain yang untuk mampu membersihkan dengan sabun kah, dengan apa. Nah, kalau dulu ya sudah memakai kerikil atau pasir. Adapun sebelumnya yaitu menggunakan tangan atau menggunakan tongkat, menggunakan ranting-ranting dan sebagainya. Sengaja dipisahkan. Kunci dengan pasir. Ya, istilahnya biar terserap benda itu. Apalagi di zaman dulu air susah di Madinah. Dari di kampus kan? Iya. Tutupi dengan pasir. Iya, atau mungkin seperti itu. Intinya biar terserap dulu, biar mengering. Sambil dibuang-buang, buang keluar atau apa. Intinya sesuai keperluan pakai apa. Cuma menunjukkan boleh yang seperti itu, pakai pasir untuk mengeringkan dia, menyerap airnya, cecairnya. Wa qala Ibnu Abbas, asar ini kata Al-Hafidz diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih di dalam Musannaf. In wati'ta ala qadarin ratbin faghsilhu. Jika Anda menginjak benda najis, benda menjijikkan yang basah, maka cucilah dia. Wa in kana yabisan fala, kalau dia benda kering maka tidak wajib mencucinya. Karena apa? Kalau kering mungkin cenderung tidak menempel dan tidak berkesan. Mungkin kalau kita setelah itu berjalan pun nanti akan hilang benda itu. Kalau dia kering, kalau basah ini perlu dicuci. Kalau memang perlu dicuci, kalau tidak ya cukup dengan tanah. Lihat apakah sudah mampu menghilangkan benda tadi atau belum. Lihat apa yang diperlukan. Kemudian kita masuk ke hadisnya, dua hadis jadi satu. Al-haditsus saminu ba'da arba'imi'ah wa tasik ba'da arba'imi'ah, 408 dan 409, karena sahabatnya dua nanti. Qala haddatsana Musa bin Ismail, qala akhbarana Ibrahim ibnu Sa'd, qala akhbarana Ibnu Syihab an Humayd bin Abdurrahman anna Abu Hurairah wa Abu Sa'id radhiyallahu anhuma haddasa, dua-duanya menyampaikan hadis kepada Humayd bin Abdurrahman. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi jidaril masjid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada nukhamah. Telah kita lewati dari pembahasan Imam Nawawi rahimahullah. Nukhamah itu dia asalnya dari kepala atau mungkin dari dada. Nah, seringnya keluar lewat mulut, tapi mungkin terkadang lewat hidung juga. Tapi kalau yang dari dada biasanya ya lewat mulut. Kahak. Iya, kahak-kahak itu. Baik. Kemudian
Fatanawala hasah, kemudian beliau mengambil kerikil masjid. Masjid terbuat apa itu terhampar oleh kerikil. Fahakkaha, maka beliau menggosok kahak tadi dengan kerikil. Mungkin kalau cukup satu, kalau tidak ya tambah kerikil lain, atau pasir. Lihat apa yang memungkinkan untuk menghilangkan benda tadi sambil menyerap cecairnya. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, idza tanakha ma'ahadukum, jika salah seorang dari kalian itu membuang kahak, fala yatanakhamanna qibala wajhih. Ini ada nun taukid satilah, larangannya dikuatkan karena memang dosa yang melakukan itu. Yang melakukan apa? Asal membuang ludah dalam masjid, kahak dalam masjid. Maka jangan sekali-kali dia itu membuang kahak ke hadapannya. Telah kita lewati ilahnya, fa innallaha qibala wajhihi madama yusolli. Allah itu ada di hadapan dia selama dia itu sholat. Nah, ini namanya menghinakan hak Allah. Mengajak bicara sekitar manusia aja, kita mengajak bicara dia, tahu-tahu kita membuang ludah ke arah dia walaupun tidak kena, ini merasa terhina nanti orangnya. Allah lebih berhak untuk dimuliakan walaupun Allah tidak akan pernah terkena bahaya. Wala an yamini, dan jangan pula ke arah kanan. Ini mimbabi apa? Ihtiramil yamin wa ikramih, memuliakan dan menghormati sisi kanan. Sebagian ulama mengatakan yaitu menghormati malaikat. Kanan kiri pun ada malaikat, dua-duanya berhak dihormati. Cuma yang betul adalah apa? Yaitu menghormati sisi kanan. Maka hendaknya ambil sisi satu lagi. Wa yabsuqa an yasari, hendaknya dia membuang kahak atau meludah ke sebelah kiri. Atau yang lebih baik lagi, au tahta qadamih, atau ke bawah telapak kakinya. Al yusra, bahkan sebelah kiri, agar tidak kena teman. Kalau kiri tahu-tahu ada teman namanya dalam masjid kan, nanti gaduh. Naudzubillah. Dengan alasan saya ikut Nabi, ya ikut Nabi, tapi ada hadis yang lain, tidak boleh menganiaya teman. Nanti kasihan teman yang kena kahak-kahak terus, kasihan. Baik. Tapi dijelaskan oleh para ulama yang lebih baik yang pernah Nabi contohkan juga, yaitu ke kain atau mungkin ke tisu atau sapu tangan itu, sehingga seluruh kemaslahatan didapatkan. Masjid tetap bersih, tidak perlu meludah ke bawah. Pakaian juga bersih, cukup kita meludah di tisu atau handkerchiefnya itu, sapu tangan sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Musa bin Ismail. Beliau adalah Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Basri, siqatun sabt. Qal akhbarana Ibrahim ibnu Sa'ad, beliau adalah Abu Ishaq Az-Zuhri Al-Madani. Qal akhbarana Ibnu Syihab, Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, Madani juga, Madani Syami, dan beliau min sigharit tabi'in. An Humaid bin Abdurrahman, ini juga tabi'in. Beliau adalah Abu Ibrahim Humaid bin Abdurrahman ibni Auf Al-Madani juga. Berarti ini riwayat tabi'i anit tabi'in. Anna Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani Summal Madani, wa Abu Sa'id, beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Madani Al-Ansari Al-Khazraji. Baik. Jadi hadis ini musalsal bil Madaniyin, semuanya ahli Madinah kecuali gurunya Bukhari, Musa bin Ismail, beliau adalah Basri. Isi hadisnya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu memuliakan masjid, terutamanya adalah memuliakan kiblat. Ini masuk dalam abwabul kiblat, bab kiblat. Baik. Sementara manusia, namanya masih manusia, terkadang karena kesehatan kurang atau apa, ada kahak, ada ludah, ada air liur, ada juga apa itu yang keluar dari hidung juga ingus. Mau tidak mau harus dibuang, kalau dimasukkan lagi badan sakit nanti. Nah, maka ada adab-adabnya kalau dia sedang di dalam masjid. Kalau di luar ada keringanan. Kalau dalam masjid harus ada adab. Di rumah orang aja ada adab, apalagi ini rumah Allah Ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.